Selain keraton gaib yang terkenal angker di Gunung Merapi juga ada salah satu tempat atau daerah di sekitar Merapi yang terkenal keangkerannya juga, yaitu Pasar Kubra. Di mana Pasar Kubra ini sebenarnya sudah sangat terkenal, apalagi di kalangan para pendaki gunung yang sering bahkan menginap di Pasar Kubra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Mas Cokro. Mas Cokro mempunyai sebuah cerita mistis dan cerita horor, tapi kali ini ceritanya adalah mitos tentang legenda asal-usul Gunung Merapi, di mana Gunung Merapi itu sudah sangat familiar dan sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat di tanah Jawa ataupun di luar Pulau Jawa, di mana Gunung Merapi selain terkenal tinggi juga terkenal keangkeran dan kemistisannya. Gunung Merapi di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah memiliki mitos yang masih dipercaya sampai sekarang. Mitos tersebut menyertai sejarah dan perkembangan kehidupan masyarakat sekitar Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi yang paling dikenal masyarakat Indonesia karena sifatnya yang sangat aktif. Gunung yang memiliki tinggi 2.968 mdpl ini kerap mengeluarkan asap yang menimbulkan kesan seram dan menakutkan. Selain dikenal sebagai gunung teraktif, Gunung Merapi juga dikenal karena memiliki sejumlah mitos yang dipercaya oleh masyarakat secara turun-temurun, baik mengenai asal-usul gunung maupun cerita mistisnya. Mitos-mitos tersebut menyertai sejarah keberadaan Gunung Merapi hingga sekarang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa sahabat-sahabat semua tentunya untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen tentunya di channelnya Mas Cokro. Bagi sahabat-sahabat yang sudah menekan tombol subscribe, Mas Cokro ucapkan terima kasih. Kita langsung saja ke ceritanya. Pada dahulu kala di daerah utara tanah Jawa, tepatnya di lokasi keberadaan Gunung Merapi, merupakan kawasan hutan yang sangat lebat. Di hutan ini hiduplah dua orang empu pembuat keris yang sangat sakti. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi, yang selalu menyalakan tungku perapiannya untuk membuat keris. Mereka membuat keris tanpa bantuan alat-alat lain dan hanya mengandalkan tangan kosong untuk menempa dan menghaluskan keris yang masih panas. Selain mitos yang berkembang tentang keangkeran Gunung Merapi yang berada di Pulau Jawa dan masyarakat sekitar Merapi, Gunung Merapi juga dikenal sebagai penyeimbang Pulau Jawa. Asal-usul Gunung Merapi dipercaya dibuat untuk menyeimbangkan gunung-gunung yang berada di Jawa Barat, karena Pulau Jawa dipercaya akan miring ke barat dan tenggelam sebagian. Pembuatan Gunung Merapi dilakukan dengan memindahkan suatu gunung ke tengah Pulau Jawa. Gunung yang dipindahkan tersebut bernama Gunung Jamur Dipa. Gunung tersebut dihuni oleh dua orang empu pembuat keris, yaitu Empu Pamadi dan Empu Rama. Para empu mengizinkan gunung tersebut dipindahkan para dewa jika keris yang dibuatnya di atas gunung sudah selesai. Namun para dewa tidak sabar, sehingga saat keris baru setengah jadi, gunung beserta keris dipindahkan oleh para dewa ke tengah-tengah Pulau Jawa, sehingga tungku perapian si empu sampai sekarang menjadi kaldera yang mengeluarkan api terus-menerus. Dan jika kerisnya bergoyang, maka diyakini akan terjadi erupsi di Gunung Merapi tersebut.
Karena tungku yang terus-menerus mengeluarkan api dan selalu mengeluarkan lahar api, maka gunung tersebut disebut sebagai Gunung Merapi. Selain itu, Gunung Merapi juga terkenal bahwasanya di Gunung Merapi tersebut ada sebuah keraton gaib, di mana keraton gaib tersebut dihuni oleh para bangsa jin. Gunung Merapi dipercaya masyarakat memiliki kerajaan gaib yang sering disebut sebagai Keraton Merapi. Kerajaan gaib ini diyakini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram, namun dihuni dan dikendalikan oleh para jin. Pada masa lalu, Keraton Merapi dikenal memiliki hubungan yang dekat dan erat dengan Keraton Mataram. Keraton Merapi bahkan dipercaya pernah membantu pasukan Kerajaan Mataram untuk memenangkan perang dengan meletuskan Gunung Merapi. Sama seperti keraton pada umumnya, Keraton Merapi juga diyakini memiliki sejumlah tokoh yang namanya cukup terkenal bagi penduduk di sekitar Merapi. Tokoh-tokoh tersebut memiliki tugas masing-masing yang menjaga keberadaan Gunung Merapi. Antara lain ada Eyang Merapi yang sudah terkenal di kalangan masyarakat sekitar Merapi, dan juga ada Eyang Sapu Jagat, ada juga Eyang Megantara, Eyang Antaboga, ada juga Kiai Petruk, Kiai Sapu Angin, ada Kiai Wolawali, Nyai Gadung Melati, dan Kartomejo. Selain keraton gaib yang terkenal angker di Gunung Merapi juga ada salah satu tempat atau daerah di sekitar Merapi yang terkenal keangkerannya juga, yaitu Pasar Bubrah, di mana Pasar Bubrah ini sebenarnya sudah sangat terkenal, apalagi di kalangan para pendaki gunung yang sering bahkan menginap di Pasar Bubrah. Pasar Bubrah adalah mitos yang paling terkenal yang ada di Gunung Merapi. Pasar Bubrah sendiri adalah sebutan dari pasar gaib yang berada di sebuah punggung bukit dekat kawah Merapi. Lokasinya yang datar dan didominasi bebatuan menjadikan lokasi ini tempat favorit para pendaki gunung untuk beristirahat ataupun bermalam. Mitos Pasar Bubrah lahir dari cerita masyarakat dan pendaki yang bermalam di tempat ini. Pada malam hari, orang-orang yang beristirahat di tempat tersebut biasanya mendengar suara riuh seperti pasar. Banyak yang meyakini bahwa lokasi tersebut adalah Pasar Keraton Merapi. Batu-batu besar yang ada di sana dianggap sebagai manifestasi dari warung, meja, dan kursi milik makhluk halus. Selain dipercaya sebagai penyeimbang Pulau Jawa, Gunung Merapi juga memiliki misteri dan mitos yang diyakini masyarakat sekitar Merapi. Masyarakat di lereng Merapi dan sekitaran Gunung Merapi sering mendengar suara orang menangis dari dalam bangker kali adem. Batu di puncak Garuda yang berada di bagian pucuk Gunung Merapi, juga keberadaan sosok Nyai Gadung Melati yang berada di Gunung Wuto atau gerbang Keraton Merapi, di mana Nyai Gadung Melati ini adalah penjaga gerbang Gunung Merapi yang tempatnya di Gunung Wuto. Kiai Petruk itu yang dipercaya sebagai pemberi pertanda letusan hebat Merapi pada waktu tahun 2010 silam. Sebagian besar wilayah Gunung Merapi, mulai dari hutan, bukit, telaga, hingga gua diyakini angker. Gunung Merapi berdiri kokoh dengan segala mitos dan misteri yang menyertainya. Bagi kamu yang berencana berkunjung ke wilayah Gunung Merapi, jangan lupa untuk selalu menjaga sopan santun dan mengikuti aturan adat istiadat daerah setempat, agar terhindar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan tentunya. Itulah tadi sobat-sobat semua
sedikit cerita tentang asal-usul Gunung Merapi dan cerita misteri serta keangkeran Gunung Merapi yang sudah terkenal, apalagi di kalangan para pendaki gunung. Pada intinya, dimanapun kita berada, apalagi itu di tempat yang baru, suasana yang baru, maka kita harus bisa menghormati adat istiadat dan aturan-aturan yang diberikan oleh masyarakat setempat. Tetaplah bijak dalam menyikapi segala sesuatu dan selalu waspada untuk menjaga diri kita supaya kita terhindar dari mara bahaya dimanapun berada. Terima kasih sahabat-sahabat semua telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kisah ceritanya Mas Cokro. Mas Cokro doakan semoga sahabat-sahabat semua selalu bahagia. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.